Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dimanapun Anda berada, dan anak-anakku siswa kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sebelum saya lanjutkan pada materi ini, saya mohon kepada kalian semua, jangan lupa untuk klik tombol like dan kemudian tinggalkan komentar pada video pembelajaran ini sebagai salah satu perbaikan untuk channel yang akan datang. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan materi pada kesempatan ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar bagian yang kedua. Untuk lebih jelasnya, silakan simak dan perhatikan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian berikan komentar dalam catatan buku kalian masing-masing sebagai tugas portofolio pada pembelajaran ini. Dan jangan lupa kaitkan komentar kalian dengan tema yang dibahas pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berbicara fungsi iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Islam itu adalah ajaran yang sangat mulia, yang bersifat universal, sangat sesuai dengan fitrah, kemudian suci, indah, dan sempurna, serta tidak ada ajaran lain yang mampu menandinginya. Salah satu pokok ajarannya ialah keimanan pada qada dan qadar, dan setiap muslim dan muslimah wajib beriman bahwa qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini, baik takdir yang menguntungkan dirinya atau sesuai keinginannya maupun juga sebaliknya. Dan apapun kenyataannya, kita harus yakin bahwa di balik setiap takdir Allah yang terjadi pasti ada pelajaran yang berharga buat kita semua. Adapun fungsi beriman pada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Dari pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sudah sesuai dengan ukuran dan takaran yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana mengamati tentang apa yang ada di alam semesta ini. Dan saya yakin bahwa setiap manusia yang memiliki potensi itu akan bisa dan mampu mendorong dirinya untuk maju dan memakmurkan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang memperoleh kesuksesan dan meraih jabatan yang tinggi, ataupun juga menjadi penguasa, atau bahkan memiliki harta yang berlimpah, ia tidak akan merasa sombong. Dan begitu juga sebaliknya, ia akan menjadi semakin rendah hati karena menyadari bahwa semua sukses yang diperoleh tersebut bukan semata-mata hasil usahanya sendiri, tetapi ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, melatih berhusnudzan atau berprasangka baik. Iman kepada takdir mendidik manusia untuk berbuat baik atau berprasangka baik pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita inginkan belum tentu berakibat baik. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah melatih kesabaran. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap tabah, sabar, dan tidak akan mengenal yang namanya putus asa pada saat mengalami kegagalan, karena menyadari bahwa semua kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Iman kepada qada dan qadar akan menumbuhkan sifat yang pemberani, semangat, dan juga jiwa seseorang akan bangkit karena ia tidak memiliki keraguan atau gentar sedikit pun untuk berpikir maju. Orang yang berilmu atau yang beriman itu meyakini bahwa apapun yang bakal terjadi tidak akan menyimpang dari ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Islam telah mencatat bahwa Khalid bin Walid pada setiap peperangan tampil gagah berani tanpa rasa takut sedikit pun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan bahwa wafat di medan perang. Ia senantiasa diselamatkan nyawanya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia dapat hidup hingga usia tua. Khalid bin Walid wafat di atas pembaringan meskipun terdapat lebih dari 500 bekas luka dalam peperangan. Yang selanjutnya adalah perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis dan masuk akal. Kemudian yang kedua, pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya, bahkan sudah sesuai dengan sunnatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh putus asa karena senantiasa berhusnudzon kepada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya akan sangat efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah kita menjadi orang yang selalu bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah iman kepada qada dan qadar adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak akan memiliki prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Yang ketiga, untuk saling mengenal dan bekerja sama. Yang keempat, manusia tidak pantas untuk berperilaku sombong. Yang kelima, mampu membedakan antara jalan yang baik dan jalan yang buruk. Dan yang keenam, menjadi pribadi yang tidak pernah berputus asa. Bagaimana penerapan karakter dalam kehidupan sehari-hari? Dari penjelasan di atas dapat kita jadikan sebagai acuan untuk menerapkan karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karakter religius. Dari pemahaman beriman kepada qada dan qadar Allah, kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendirikan sholat, kemudian berzikir setelah sholat, dan membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang selanjutnya, karakter jujur. Dengan meyakini bahwa iman kepada qada dan qadar diharapkan dapat memberikan motivasi
bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan tugas dengan jujur, membeli barang sesuai dengan harganya, dan mengembalikan barang temuan kepada yang berhak. Kemudian karakter peduli sosial. Penerapan karakter peduli sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu teman yang membutuhkan, kemudian mengeluarkan infak dan sedekah di setiap hari Jumat, atau membantu korban bencana alam. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Penerapan karakter bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari seperti mengerjakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terlewatkan seperti tugas kalian pada pembelajaran kali ini. Kemudian karakter kreatif itu adalah menerapkan karakter yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat, dan kemudian menemukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tugas siswa pada pembelajaran kali ini adalah: 1. Sebutkan fungsi beriman pada kode dan kodar. 2. Bagaimana berperilaku yang mencerminkan iman kepada kode dan kodar? Sebutkan. Dan yang ketiga, apa hikmah beriman pada kode dan kodar yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Selamat mengerjakan tugas, semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya untuk selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas kegiatan kalian di luar rumah, kemudian di tempat kalian masing-masing, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.